Yang diperlukan dari perempuan itu satu. Kau tanya pada saya, ciri-ciri wanita yang bisa menjadi istri salihah bagaimana? Bukan yang cantik, enggak, salah. Yang kaya, salah. Yang berpendidikan, salah. Tapi satu jawabannya, yang sabar. Kalau kita dapat istri yang sabar, walaupun enggak cantik, bahagia. Kalau dapatkan istri yang cantik, tapi enggak sabar, enggak bakal bahagia. Jadi seperti neraka itu rumahnya. Kamu misalnya mau melamar anaknya seseorang, kebetulan anak itu cantik, kamu jelek. Maju atau mundur? Gaya. Pada posisi ini yang gak kakean mikir berani. Ya, yang kakean mikir mundur. Ditanya sama temennya, kenapa kamu kok gak maju? Jawabannya, aku sadar diri. Dia cantik, kaya, orang tuanya mapan. Ya pasti aku nggak akan diterima, pasti ditolak. Ini semua walaupun hitung-hitungannya seakan-akan masuk akal ya, seakan-akan masuk akal, tapi ini kemusyrikan. Kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan katakan, ya Allah, wajahku memang kurang beruntung dibanding yang tampan. Ya Allah, saat ini duit aku memang belum punya, tapi aku punya calon istri hambamu ya Allah. Memang kalau diukur menurut ilmunya manusia, tidak akan aku diterima ya Allah, tapi aku pasrah sama kamu ya Allah. Tolong aku ya Allah, jadikan dia dan orang tuanya menerima. Ini termasuk dosa besar, mengungkit-ungkit pemberian. Aku dulu pernah kasih kamu, aku dulu pernah berbagi kepadamu. Ingat waktu kamu susah dulu, siapa yang bantuin kamu? Ingat waktu kamu dulu banyak utang, siapa yang melunasi hutang? Mungkin itu terjadi karena orang yang kita bantu itu ternyata tidak balas budi, lupa dengan kebaikan kita. Akhirnya kita mengungkit kebaikan kita kepada dia. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi Ustaz, dia tidak seperti kacang lupa sama kulitnya. Subhanallah, kamu sedekah buat dia apa buat Allah niatnya? Ketika seorang membantu orang lain karena Allah, dia tidak akan peduli orang itu mau mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atau orang itu lupa sama antum, nggak ada urusan antum. Maka antum nggak perlu sakit hati. Allah katakan jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah engkau lakukan. Itu kalau engkau memang lillahi ta'ala. Bacaan Quran sampai 7 riwayat. Kenapa 7 riwayat? Karena nggak semua orang Arab bisa baca 1 riwayat. Bagi kita gampang. Ada suku Arab nggak bisa ana, ane, anta, inti. Sukunya banyak dari zaman jahiliyah ke zaman Nabi sampai sekarang. Makanya dari dulu turun riwayat pakai bacaannya cuman maknanya sama. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun riwayat yang lain pakai Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang nggak bisa sin pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ada nggak bisa sin, nggak bisa shad pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Makna nggak berubah, cara bacanya kemudian yang tidak. Ada sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S4 kerupuk 2 ya, sampai tinggi. Pendidikan itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Untuk apa? Anda meninggal juga. Bekal apa yang Anda bawa kemudian menghadap kepada Allah? Yang paling dahsyat, sudah tinggi-tinggi, dunia juga kemudian tidak baik, akhirat gak punya bekal, mau jadi apa? Kenapa sholat subuh itu berat? Iya, yang pertama, setan gak pernah mau Anda mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang kedua, ketika Anda sholat subuh, itu malaikat semua menyaksikan Anda sedang melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, doa orang habis sholat subuh, matahari sebelum terbit, itu luar biasa. Bisa dibayangkan nggak? Semua orang sedang lelap tertidur, tapi jenengan sedang bersujud di hadapan Allah. Anda sedang melawan rasa malas dan Anda sholat di situ. Maka akan menjadi pahala yang sangat luar biasa. Salah satu cara supaya anak kita enggak kena musibah zina ya, udah pernah kita ajarin tuh. Pegang palanya, pakai tangan kanan, bacain surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir, satu surat sempurna. Disebutkan dalam kitab At-Tadhkir Al-Mustafa. Juga disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas, kebiasaan para salafus soleh, kebiasaan para habaib-habaib dulu. Mereka itu kalau disodorkan anak kecil untuk didoain,
dipegang palanya, bacain Nanzalnahu fi Lailatul Qadar 1 surat, kemudian dipegang dadanya, dibacain Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Antum para orang tua, anak-anak ituin. Bekali-kali nggak apa-apa. Pegang palanya, bacain Nanzalnahu fi Lailatul Qadar. Insyaallah sampai akhir hayatnya, sampai meninggal tuh bocah nggak melakukan zina, dijaga oleh Allah. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringkan kalimat Allah di dalamnya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Minum Bismillah, makan Bismillah, ya bekerja Bismillah. Itu kalau kita nggak ungkapkan itu mohon maaf, nilai ibadahnya hilang. Ya. Nah, apa manfaat menjadikan aktivitas kita ibadah? Di antara manfaatnya, kalau kita menjadikan itu ibadah dan kita merasa disertai, diawasi oleh Allah, maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Apa hubungannya ikhwah akhwat sekalian antara tongkatnya Nabi Musa dengan berdirinya air di Laut Merah? Kira-kira pertanyaannya, apakah tongkat yang bisa menaikkan air? Nabi Musa kayak menaikkan air? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang lain lagi, apakah tanpa mencambukkan tongkat di Laut Merah Allah nggak bisa buat air berdiri? Bisa, gitu kan? Tapi kenapa ada proses menghantam tongkat ke pinggir laut? Karena Allah mau kita bekerja, kita berusaha. Usahanya itu tidak ketemu, tidak berimbang dengan hasilnya. Tongkat dihantam ke laut, tidak ada hubungannya tongkat itu. Tapi hasilnya air naik, selamat mereka. Artinya bahwa umat Islam jangan tidur terus bergerak. Dalam sebuah hadis tentang kalimat istighfar yang paling sempurna adalah Astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata para ulama, karena ada kalimat hayyul qayyum, zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, maka ini sudah cukup membuat seluruh dosanya, kata Nabi SAW, diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Sesukses apapun orang dengan dunia mereka, dunia tetap dunia. Itu harus clear dulu. Iya, oke. Iya, Ustaz. Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha ma saqat kafiran syurbata ma. Apabila dunia itu di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang yang kufur itu tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk air. Artinya ketika yang beriman dan yang kufur itu sama-sama bisa menguasai dunia, semua orang bisa sukses, mau dia beriman, mau dia kufur, mau dia nggak percaya sama Allah, semua bisa menguasai dunia. Maka itu berarti nggak ada arti. Ada merokok di sini? Banyak. Bos, berhenti merokok. Seluruh ulama di Timur Tengah mengatakan rokok itu haram. Bagaimana perasaanmu tenang kalau kau tidak mau berhenti merokok? Nah, bilang justru kalau saya merokok saya tenang. Itu setan, bos. Kalau ada bilang tidak jalan otakku kalau saya tidak merokok, bohong. Bohong itu. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Saya tidak bisa berhenti. Memang kau tidak bisa berhenti tanpa hidayah dan pertolongan Allah. Datang kau sholat maghrib, hari ini kau niatkan, ya Allah mulai hari ini saya berhenti merokok. Tidak mungkin Tuhan tidak bantu kau. Berhentilah saudara ya. Saya doakan, bayangkan itu saudara-saudaraku, itu pembeli rokokmu kau tabung 25.000 satu hari, kau kasih masuk di sini, mudah-mudahan itu yang 25.000 kau tabung akan menjadi kendaraan mersimu nanti di akhirat. Kau tabung kasih anak. Ingat Allah, hati tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan sebaik-baiknya dzikir adalah qiraatul Quran. Makanya kalau stres, orang soleh itu nggak kemana-mana. Dia ambil wudhu, dia sholat, dia tilawah. Karena ketika Quran dibaca, Allah sedang bicara sama kita. Perhatikan isinya, pasti itu jawabannya. Ketika kita resah, gelisah, gundah, gulana, melau, risau, galau, ditinggalkan seorang, langsung kita baca ayatnya secara random, menyatakan ala tahinu ala tahjan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, karena aku lebih banyak stok kebaikan daripada apa yang kamu harapkan. Belum tentu apa yang kamu anggap baik itu baik buat kamu. Kenapa dia yang kamu inginkan pergi darimu? Karena aku cemburu padamu, hambaku. Ketika kita menginginkan seorang lalu dia pergi dengan yang lain, itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Karena Allah itu pencemburu. Minta lagi sama Allah, ya Allah kalau memang dia bukan jodohku dan tidak baik di sisiku, simpan dia di sisimu. Jamaah kita sering menyalahkan setan.
Memang setan adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan. Tapi kelak setan akan berpidato pada hari kiamat. Dia berpidato di dalam neraka, mengatakan kepada orang-orang yang selama ini merasa disesatkan oleh setan. Kata setan mengatakan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Kalian jangan mencela aku, kata setan. Kalian cela diri kalian sendiri. Aku punya kekuatan apa, kata setan, sehingga bisa menyesatkan kalian? Illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Aku tuh cuma manggil kalian, aku cuma ngajak kalian, tapi kalian yang mau ikut aku. Wallahi sahih jemaah. Dalam Islam, perempuan itu dijaga banget teman-teman. Kalau laki-laki itu nggak perlu dijaga, kenapa? Kurang berharga. Cowok itu emang gak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan gak ada yang mau. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya berharga. Makanya Islam tuh menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut biasa aja, kita kelihatan lengan biasa aja, kita kelihatan kaki biasa aja. Tapi dia emang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia gak pakai baju biasa aja. Tapi cewek kelihatan rambut aja itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Antum kalau merasakan nikmatnya ibadah, dan itu dengan cara ibadah itu tanda kutip harus dipaksakan. Nggak bisa nggak? Kalau antum tidak paksakan sholat malam mulai nanti malam, bunyiin jam beker, atur sejadahnya, bubuhi minyak wangi, paksain diri bangun, mustahil. Sampai mati antum tidak akan sholat malam. Nah syaitan nggak mau kita ibadah, harus dipaksakan tuh. Kalau kita tidak paksakan jalan ke rak buku kita di rumah, yang kita taruh Al-Quran, paksakan jalan ke sana, ngambil Qurannya, paksakan baca selembar sehari, tidak bakal dibaca sampai kita meninggal. Mungkin sampai anak cucu kita juga tidak sentuh Quran itu. Ibadah yang dipaksakan, Allah gunakan kata-kata paksa dalam Al-Quran ini ya, anda kutip bahasa saya ini ya. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdihannahum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan kami akan pandu menuju ke jalan-jalan kami. Kalau kita biasakan paksakan diri, sesuatu yang dipaksakan di awalnya itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia kebaikan maka akan baik tuh. Apa hukumnya akhwat yang aslinya berjilbab, namun di sosmed ternyata dia memajang foto tanpa jilbab? Terkadang fulanah itu suka foto selfie, padahal dia bercadar. Ya yang seperti ini doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Memang jamaah sejak ada sosmed ini, banyak orang itu seakan-akan ada sarana untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Foto di mana aja foto dia. Ya mungkin dia keimanannya masih belum ya. Tapi alhamdulillah dia sudah mau pakai kerudung, tinggal kasih nasihat. Tolonglah kerudungnya dijaga, karena di sosmed nanti yang melihat itu mungkin dia berpikir nggak ada yang melihat tuh kecuali cewek-cewek. Nah, tapi mau cewek-cewek disebarin ke yang lainnya nantinya, itu kadang-kadang berbahaya.